muda, hari ini saya coba berbagi hal yang sangat penting, terkhusus untuk teman-teman yang hari ini sedang LDRan, baik berpacaran atau mungkin berkeluarga. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda, sehingga hubunganmu itu boleh bertumbuh kuat dan kemudian diberkati Tuhan. Nah, saya coba ngebahas tentang 10 masalah dalam hubungan LDR dan solusinya seperti apa. Harapan saya ini akan memberkati kita semua, sehingga hubungan LDR-anmu adalah hubungan yang berhasil dan memberkati banyak orang lain. Saya percaya dan saya banyak melihat banyak kok hubungan LDR yang kemudian berhasil dan diberkati Tuhan. Saya percaya kamu juga salah satunya. Nah, berikut ini 10 masalah yang muncul dalam hubungan LDR dan solusinya seperti apa. Yang pertama, kecurigaan. Saya konseling pernikahan muda ataupun pacaran ya. Ketika mereka ngomong ke saya, mereka bilang mereka curiga terhadap pacarnya karena sikapnya berubah dari biasanya. Nah, biasanya kecurigaan orang ketika LDRan kurang bukti biasanya. Hanya lebih mengandalkan perasaan karena ada sesuatu yang berubah dari tidak biasanya. Contoh, yang biasanya kalau di chat cepat ngebalas, hari ini jadi lambat. Yang biasanya kalau ditelepon cepat diangkat, hari ini jadi lambat. Nah, karena lambat dibalas, langsung curiga. Nah, ini jugalah yang memunculkan masalah. Harusnya kan sebagai pasangan yang baik, kita boleh lebih bersabar. Kita tanya, apa alasan lambat membalas chat, lambat angkat telepon? Nah, kalau dia bilang lagi sibuk, ada kerjaan, harusnya kita maklum. Nah, saya kira pengertian adalah solusinya. Namun kalau dia lakukan itu jadi kebiasaan, dia lambat padahal dia nggak sibuk, nah itu yang perlu dicurigain, ada apa. Tapi kalau pas hari itu aja dia lambat ngebalas, kalau biasanya cepat, ya jangan cepat juga mencurigai. Karena tidak ada seorang pun yang suka dicurigai. Karena kata dicurigai itu mengandung arti negatif. So, berhenti mencurigai, belajar untuk mempercayai. Itu solusinya. Karena hubungan yang dicurigai, apalagi LDRan, hubungan itu tidak akan kuat. Tapi begitu dikasih kepercayaan, hubungan itu jadi kuat. Itu solusinya. Nah, kemudian masalah yang muncul saat LDRan, maka yang kedua adalah kecemburuan. Saya selalu bilang bahwa cemburu itu bukan tanda cinta. Cemburu itu ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, kenapa orang cemburu? Karena kurang kepercayaan terhadap pasangannya. Yang kedua, kenapa dia cemburu? Ada sakit hati di hatinya. Mungkin terbawa di masa lalunya, trauma masa lalu. Dulu dia diselingkuhin. Atau mungkin dia dulu yang selingkuhi pasangannya. Jadi dia bawaannya curiga. Nah, pengalaman di masa lalu dia bawa ke hubungan sekarang. Jadinya cemburuan. Saya dulu putus, salah satu alasannya karena ini. Putus dulu dengan mantan, salah satunya dengan ini. Padahal saya punya kebiasaan, kalau saya angkat telepon, saya angkat di depan pasangan saya. Saya juga punya kebiasaan
PIN atau password dari handphone saya, pasangan saya tahu, sehingga pasangan saya bisa ngecek handphone saya. Tapi karena emang dasarnya dia cemburuan, efek dari dia cemburuan itu sosial media saya semua dia stalking. Semua foto terbaru sampai foto terlama dia stalking. Dia tahu bahkan siapa yang saya like, siapa yang saya komen, bahkan dia tahu berapa banyak wanita yang berteman dengan saya di sosial media. Saking cemburunya. 1-2 kali saya masih bisa maklum. Terus menerus, ya saya tegur. Dan dia nggak berubah. Akhirnya hubungan itu nggak bisa dilanjut. Kenapa saya akhiri? Karena memunculkan masalah baru. Harusnya nggak perlu ada masalah, jadi ada masalah. Harusnya masalah kecil jadi masalah besar. Harusnya saya berteman ke banyak orang, jadi nggak bisa lagi berteman karena dicemburuin. So, solusinya yang kedua ini adalah belajarlah untuk percaya. Maka hubunganmu akan jadi kuat dan diberkati Tuhan. Nah, itu yang kedua. Masalah yang muncul saat LDRan dan solusinya apa? Maka yang ketiga adalah selingkuh. Nah, untuk kasus yang ini, maka ini nggak bisa dinego dalam arti berpacaran. Artinya selingkuh saat berpacaran ini fatal. Ini fatal. Khusus, sekali lagi, khusus yang berpacaran. Jadi kalau kamu diselingkuhin, dia tidak setia, maka solusinya adalah, kalau kamu masih yakin sama dia, masih damai sejahtera sama dia, kasihlah satu kali lagi kesempatan untuk dia berubah. Tapi setelah kamu kasih kesempatan, dia nggak berubah, maka pesan saya, akhirilah hubungan tersebut. Karena kamu hanya dimanfaatkan. Karena kamu bukan tujuannya. Karena kamu tidak difokuskan. Artinya apa? Kalau kamu lanjutkan hubungan demikian, kamu hanya akan buang-buang waktu. Bahkan kamu hanya akan dirugikan. So, yang ketiga ini solusinya adalah kasih sekali kesempatan. Kalau tidak berubah, akhiri hubungan yang demikian. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, masalah yang muncul saat LDRan dan solusinya apa? Maka yang keempat adalah berselisih paham. Makanya salah satu kekuatan dari satu hubungan, apalagi terkhusus untuk LDR, maka salah satu rahasianya adalah kerendahan hati. Artinya kalau ada kesalahpahaman, mulailah, jangan menunggu, tapi mulailah minta maaf. Minta maaf, aku yang salah. Karena kalau kita rendah hati, maka kesalahpahaman itu bisa diperbaiki, bisa diselesaikan. Tapi kalau yang muncul adalah ego dan kesombongan, maka kesalahpahaman yang kecil bisa berubah jadi besar. Bahkan akan melahirkan satu tekanan-tekanan yang berujung kepada masalah baru. Dan tidak sedikit akhirnya hubungan itu berakhir karena ego dan kesombongan. Solusinya apa? Rendahkanlah hatimu. Saling memaafkan. Sehingga hubungan tersebut menjadi kuat. Sehingga selisih paham tersebut bisa diselesaikan dengan cara kerendahan hati. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, masalah yang muncul dalam hubungan LDR dan solusinya apa? Maka yang kelima adalah sikap cuek. Ini banyak saya dapati, banyak saya konseling anak-anak muda. Sikap cuek ini merusak dan menghancurkan hubungan. Bahkan melukai pasangannya dan membuat pasangannya jadi stres. Kenapa bisa jadi stres? Karena pasangannya melakukan yang terbaik, menginginkan timbal balik, tapi kenyataannya dicuekin. Nah, jadi sikap cuek adalah sikap yang menurut saya sangat parah. Orang kalau cuek
menandakan orang itu masih kekanak-kanakan, belum bisa bertanggung jawab. Kalau hari ini hubungan LDR-anmu di dalamnya ada rasa cuek, baik dari dia ataupun ke kamu, maka saran saya, belajarlah untuk merendahkan hatimu, belajarlah untuk dewasa, sehingga hubungan LDR-an tersebut boleh bertumbuh dan berhasil diberkati Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini kamu masih bertahan dengan sikap cuekmu, atau dia bertahan dengan sikap cueknya, maka percayalah, hubunganmu hanya akan buang-buang waktu dan merugikan. So, berhentilah cuek dan belajarlah jadi dewasa, belajarlah bertanggung jawab. Itu yang kelima. Yang keenam, masalah yang muncul saat LDRan dan solusinya apa? Maka yang keenam adalah sikap rasa bosan. Ya, kenapa bisa bosan? Karena nggak ketemu. Bayangkan kalau ketemunya sekali 1 tahun 1 kali, atau bahkan ada yang ketemu 1-2 tahun hanya 1 kali. Ya pastilah ada kebosanan di dalam. Makanya dalam membuat hubungan LDRan itu jadi romantis, jadi menyenangkan, maka lakukanlah satu hal yang kreatif, yang menyenangkan, sehingga hubungan itu nggak bosan. Jadi teman-teman muda, kalau hari ini engkau bosan dengan hubunganmu, atau mungkin dia ngomong bosan dengan hubunganmu, maka solusinya adalah ciptakanlah kreativitas di dalam. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan di dalam. Dan yang paling keren, bangunlah kerohanian bersama. Berdoa bersama, baca firman bersama, terus menyembah Tuhan bersama-sama. Ini akan membuat hubungan itu jadi menyenangkan. Ada kerohanian yang bertumbuh. Dan saya percaya tentu Tuhan akan memberkati hubungan itu. So, solusinya adalah jadilah kreatif, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kesepian. Nah, kesepian ini juga yang memunculkan seringkali banyak masalah. Jadi dia berpacaran hanya untuk mengisi kesepiannya. Dan repotnya, pacarnya itu di tempat yang jauh. Jadi kesepian ini yang memunculkan masalah-masalah baru. Artinya apa? Untuk mengisi kesepiannya, dia pergi kepada yang lain. Dia jalan sama yang lain. Akibatnya apa? Hubungan tersebut jadi gak sehat. Nah, solusinya apa? Kalau kamu merasa kesepian, berdoalah sama Tuhan. Bangunlah hubungan sama Tuhan. Sehingga hatimu tidak hanya berasal dari luar untuk mengisi kekosonganmu, tapi hatimu dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Artinya apa? Ada pacar tidak ada pacar, engkau tetap sukacita, engkau tetap bahagia. Itu solusinya. So, berhentilah merasa kesepian dan mulailah cari Tuhan. Maka hubungan LDR-anmu akan berhasil bertumbuh dan penuh sukacita. Kemudian yang kedelapan, masalah yang muncul saat LDRan yang kedelapan adalah tidak ada saat dibutuhkan. Ini juga sering sekali terjadi. Karena terpisah oleh jarak, dia butuh ada pasangan hidupnya, ada di sisinya, tapi kenyataannya nggak ada. Nah, ini juga memunculkan banyak masalah. Solusinya adalah cobalah belajar mengerti. Kalau hari ini terpisah jarak, belajarlah mengerti. Dan ingat, andalkan Tuhan sehingga kamu bisa mengandalkan Tuhan dan kamu dipenuhi semua kebutuhanmu oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah masalah yang muncul saat LDRan adalah pertengkaran yang terus-menerus berpanjangan. Karena apa? Tidak ketemu. Beda menyelesaikan masalah LDRan dengan menyelesaikan masalah waktu ketemu. Waktu ketemu itu suasananya biasanya lebih cair. Karena biasanya langsung minta maaf atau dilihat nangis, itu suasananya lebih cair. So, solusinya apa? Supaya tidak bertengkar lebih panjang, kerendahan hati. Belajar minta maaf,
dan belajar memaafkan. Kemudian yang terakhir, masalah yang muncul saat LDRan dan solusinya apa? Yang terakhir adalah susah untuk ketemu. Ya jelas, namanya LDRan pasti susah untuk ketemu. Nah solusinya apa? Cobalah buat janji ketemu. Entah itu sebulan satu kali, entah itu 2 bulan satu kali. Dan cobalah atur waktu untuk meet up. Entah sebulan satu kali atau 2 bulan satu kali. Ini yang boleh saya bagi teman-teman muda. Saya berharap hubungan LDRanmu jauh dari masalah. Hubungan LDRanmu bisa bertumbuh karena keduanya punya solusi, karena keduanya rendah hati, karena keduanya kreatif, karena keduanya mengandalkan Tuhan. Dan saya berdoa hubungan LDRanmu diberkati Tuhan, berhasil dan memberkati banyak orang lain. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.